Forex ini tujuannya adalah supaya kita sama-sama bisa mengerti lebih dalam tentang masalah Forex dengan pengetahuan yang cukup baik dan benar. Acara ini support by DDMax. Baik, sebelumnya tentunya kita masuk ke disclaimer dulu ya. Disclaimer adalah Reza Hazun dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading atau investasi. Sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Hazun untuk mengumpulkan dana untuk trading, investasi atau apapun itu adalah penipuan. Jangan pernah transfer. Baik, Bapak dan Ibu, kita harus sepakat dulu, kita harus satu frekuensi dulu yang namanya Forex itu menurut Pak Joshua itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Jadi berhati-hatilah apabila Bapak dan Ibu masuk ke dalam bisnis ini. Mengapa? Karena dia mempunyai sistem menggunakan margin, menggunakan leverage, di mana dengan leverage 1:100 pada saat Anda profit dikalikan 100 dan pada saat Anda loss dikalikan dengan 100. Banyak dari kita selalu berbicara masalah profit dan gak pernah berbicara masalah resikonya. Karena mereka mengatakan bahwa resikonya ada loh yang namanya risk management. Tapi kenyataannya risk management itu nggak pernah dipergunakan. Untuk itu, Bapak dan Ibu, kita juga harus mengetahui bahwa semua yang mempunyai peluang yang besar pasti mempunyai risiko yang besar juga. Untuk itu, Bapak dan Ibu, hati-hati di bisnis ini, perlu pembelajaran, perlu pengetahuan, perlu konsultasi, dan apabila Bapak dan Ibu membutuhkannya, setiap hari Rabu malam kami ada untuk Bapak dan Ibu. Memang, Forex itu mudah, tapi tidak untuk semua orang. Oke. Kita juga bisa melihat bahwa faktanya lebih dari 90% orang yang masuk bisnis ini itu dapat dipastikan loss dan hanya 10% yang profit. Pertanyaannya bukan 90 yang loss dan 10% yang profit, tetapi yang harus kita lihat adalah kenapa ada yang profit di bisnis ini dan kenapa banyak yang loss di bisnis ini. Bapak dan Ibu, kita harus ketahui bersama bahwa literasi keuangan di Indonesia itu kalau saya katakan ya nggak baik gitu ya. Kalau Pak Joshua lebih parah ngomongnya buruk sekali gitu ya. Jadi kalau udah beliau ngomong buruk sekali, tandanya akan banyak sekali kasus-kasus penipuan, investasi bodong masuk lewat jalur Forex biasanya. Dan kita adalah korban-korbannya karena kita tidak mau belajar. Untuk itu semua masalah di dalam trading, silahkan Bapak dan Ibu bisa menanyakannya kepada kami setiap Rabu malam. Yuk kita mulai acaranya yang sudah dipilihkan oleh Pak Joshua sebagai co-host. Itu adalah mentor, dan mentor ini itu diawali dengan adanya edukasi di bisnis Forex yang akhir-akhir ini terlihat sporadis gitu. Kenapa sampai banyak tumbuh gitu, edukasi di Forex di Indonesia? Karena memang betul-betul kita melihat bahwa Forex di Indonesia ini tidak teratur, tidak struktur, tidak ada aturannya. Kalau diatur pun oleh regulasi pemerintah, itu ngaturnya, saya nggak bilang tebang pilih sih, kalau Pak Joshua sih tebang pilih kali ya. Kalau saya bilang cuman belum diatur dengan baik. Kalau kita lihat terlalu banyak kepentingan IB di dalam bisnis ini, sehingga yang disampaikan oleh para pengajar itu bukan esensinya yang benar gitu. Banyak sekali yang mengatakan bahwa yuk coba dulu gitu ya, dengan uang kecil mudah-mudahan menjadi besar. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah mudah-mudahan menjadi besar. Padahal kalau kata Pak Joshua nggak mungkin jadi besar. Mudah-mudahan selamat katanya begitu. Bapak dan Ibu,
edukasi ini perlu di bisnis forex gitu ya, dan perlu diatur, perlu terstruktur gitu ya. Karena nggak semua orang bisa menjadi seorang pengajar. Kalau saya sih bilang bisa. Pak Joshua yang mengatakan nggak semua seorang bisa menjadi seorang pengajar. Ya mungkin kultur kita berbeda. Saya dari saya orang Kalimantan, ibu saya orang Jawa, Pak Joshua kan jelas-jelas dari Medan. Pokoknya hajar aja gitu. Kalau bilang enggak ya enggak, lurus gitu orangnya. Nah, sehingga banyak sekali mentor yang berafiliasi sebagai IB. Nah, kalau kita berbicara seperti ini, tentunya banyak sekali mentor tuh yang jiwanya marketing, bukan jiwanya sebagai pengajar. Ini dua hal yang berbeda. Mau mentor itu jualan, itu haknya dia. Kami pun nggak akan bisa menghalangi itu. Tetapi kalau dasarnya untuk mencari uang gitu ya sebaiknya gitu jangan jadi pengajar, jadi saja marketing atau manajer marketing atau manajer sales gitu. Itu jauh lebih terhormat gitu dibandingkan sebagai pengajar. Karena yang namanya pengajar itu mempunyai beberapa kriteria. Nanti terakhirnya pasti ada, kata Pas Joshua. Slide-nya pasti ada kriteria itu. Gitu. Kenapa? Karena itu yang mengundang kontroversi, itu taruh belakang slide-nya biasanya. Oke, nah apa sih resikonya? Resikonya apabila mentor ini mengajarkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak terstruktur, itu resikonya ada di para nasabah atau investor. Karena pada saat mereka belajar, diajar dengan orang yang salah, belajar dengan orang yang salah, maka pola pikirnya itu juga salah. Mindset-nya menjadi salah. Nah, setelah mindset ini salah, sulit sekali untuk dirubah. Terus, apa Pak Joshua yang akhir-akhir ini sering flexing gitu ya. Nah, flexing ya ujung-ujungnya apapun itu gitu ya, nggak baik. Oke, kriteria berikutnya adalah dia punya jiwa pengajar nggak? Dia bisa ngebimbing nggak? Bisa ngebina nggak? Nah, kalau mentor banyakkan ngomel-ngomel, marah-marah pada saat kita bertanya, harusnya dia jangan jadi mentor, jadi pelatih ya kan? Pelatih guguk biasanya. Ya kan guguk kalau itu dimarahin. Lah kita manusia gitu loh. Jadi kalau nggak ngerti ya dikasih pengertian gitu. Karena setiap orang kalau jiwanya pengajar ya harus baik, harus bisa membuat semua member itu nyaman. Ya kalau enggak ya buatlah kelas sendiri, grup sendiri, pindahinlah ke sana. Jadi enggak lalu marah-marah gitu ya, sehingga yang diajar ini takut, akhirnya frustasi, akhirnya otodidak dan tersesatnya makin jauh gitu ya. Kalau kata Pak Joshua, #trader tersesat gitu. Nah, kriteria dari mentor itu sebaiknya open minded gitu loh, terbuka harusnya orang ini. Jadi banyak mentor tuh kalau ilmunya kalah sama membernya itu uring-uringan gitu. Dia harus menjadi nomor 1 gitu kan, dia yang punya komunitas. Namanya komunitas itu dari kita buat kita, bukan mau bikin partai politik gitu ya. Jadi mungkin agak harus dilihat kembali bahwa pengajar yang tidak mau membuka pikirannya, dia nggak akan bisa berkembang dan komunitasnya pun nggak akan berkembang. Jika forex membuatmu menjadi seorang pejudi, maka tinggalkan, jangan diteruskan.